Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan kali ini gue mau ngasih tau dulu nih dua hal buat kalian. Yaitu yang pertama, review yang gue sampaikan kali ini mengandung spoiler. Dan hal yang kedua, review yang gue sampaikan biasanya memiliki dua sisi guys. Yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, saran gue sih sebaiknya kalian menyaksikan penjelasan gue sampai tuntas ya guys. Oke, kita langsung lanjut lagi. Gue akan memulai dari hal yang gue suka, yaitu nomor 1, pembuka yang to the point dan juga brutal. Well, seperti yang bisa kalian lihat dalam trailernya, film ini menempatkan Jason Statham sebagai karakter bernama H, yang awalnya terlihat biasa aja, low profile, alias nggak mau terlalu muncul secara dominan. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, karakter ini mulai memunculkan tanda tanya. Ya misalnya aja karena dia tiba-tiba memiliki skill membunuh yang luar biasa di atas orang normal guys. Well, tipe-tipe karakter yang mendadak sisi brutal dan kemampuan membunuhnya yang tiba-tiba muncul seperti ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kok dalam sebuah film. Ya, sebut saja ada karakter yang bernama Robert McCall dalam film Equalizer dan juga ada karakter yang bernama John Wick. Nah, tapi nih guys, yang terlihat membedakan adalah opening sekaligus pengenalan karakter Mr. H dalam film ini justru ditunjukkan dengan rutinitas yang to the point dan gak slow kalau dibandingkan dengan John Wick dan juga Robert McCall. Well, bahkan nih guys, dalam 20 menit pertama, gue menjamin bahwa kalian sudah disuguhkan dengan adegan tembak-menembak yang mendebarkan, yang sekaligus memberikan sedikit rasa penasaran tentang siapa sih sosok sebenarnya dari Mr. H. Ya, misalnya aja bakal timbul pertanyaan di benak kalian, seperti mengapa dia dalam seleksi pekerjaannya sebagai tenaga pengamanan mendapatkan skor rata-rata dalam hal menembak, namun tiba-tiba di sisi lain menghabisi perampok secara brutal dengan akurasi tembakan yang sangat brutal. Nomor 2, storytelling yang personal. Well, film ini memang sih memiliki kelebihan dalam hal action yang bertemakan kriminal. Nah, tapi nih guys, hal itu bukan berarti melupakan sisi personal dari karakter utama. Well, salah satu yang membuat penonton merasa turut menikmati sisi pribadi dari karakter Mr. H adalah karena film ini dibagi dalam beberapa chapter seperti layaknya sebuah novel, guys. Nah, uniknya dalam setiap chapter tersebut akan diberi judul yang menggambarkan poin penting dari karakter utamanya. Ya, misalnya aja ada chapter yang bernama Bumi Hangus, yang dimana menggambarkan bagaimana sih perjuangan Mr. H untuk mencari pelaku yang membunuh anak kesayangan dan kemudian mengakibatkan dirinya membumi hanguskan para mafia yang sangat jahat. Nah, chapter yang menarik juga dapat kalian jumpai di ending film ini sekaligus menjadi adegan yang mengharukan yang diberi judul nama organ tubuh yang kalau gue nggak salah ingat nih guys, berbunyi ginjal, paru-paru, dan juga hati. Well, part ini nggak hanya menjadi penutup, tapi juga menjadi fase yang menceritakan bahwa tujuan akhir dari karakter Mr. H ini pada akhirnya dapat tercapai. Nomor 3, konflik dan juga motif yang menarik. Karakter Mr. H dalam film ini digambarkan memiliki sejumlah konflik yang berasal dari luar dan juga dalam, guys. Dari luar misalnya, dia berhadapan dengan sejumlah mafia yang berusaha menggagalkan tugasnya dalam mengawal uang, dan konflik berikutnya yang berasal dari dalam adalah ketika dia harus dibully saat pertama kali masuk kerja karena berasal dari Inggris. Well, selain itu ada juga konflik ketika dia akhirnya justru harus dikhianati oleh orang yang sangat dia percayai sendiri, guys. Nah, selain konflik, ada juga motif dari aksinya melakukan perburuan mafia. Well, seperti dalam trailernya, Mr. H membasmi mafia karena dilatar belakangi akibat kematian anaknya. Nah, awalnya sih gue merasa aneh ya guys, begitu melihat kenapa sih film ini menampilkan sosok anak yang berbeda dari film pada umumnya. Ya, kalau biasanya anak dari karakter utama digambarkan berusia balita, namun kali ini kok anaknya digambarkan berusia remaja tanggung yang hampir dewasa. Well, menurut analisa gue ini ada kaitannya ya guys dengan momen sang ayah dan juga anak yang digambarkan cukup sebentar. Dan menurut gue hal ini menjadi pilihan yang tepat sih guys, karena hubungan ayah dan juga anak laki-laki yang berusia remaja tanggung memang cenderung nggak bisa basa-basi dalam berkomunikasi dan cukup relevan kok kalau ditampilkan cuma sebentar. Dalam film ini misalnya, hal tersebut dapat tergambarkan dengan baik guys, yaitu terutama ketika adegan si anak mencoba bercanda bersama Mr. H dengan gimmick mau menghajar ayahnya. Kemudian di dalam mobil pun dia ditampilkan lebih banyak fokus dengan gadgetnya sendiri seperti anak remaja pada umumnya. Nah, ironisnya adegan yang bercanda tersebut ternyata diketahui memiliki makna yang mendalam, terutama bagaimana si anak yang merasa bangga dengan ayahnya dan sekaligus menjadi momen terakhir dia bersama sang ayah. Nomor 4,
Guy Ritchie kembali dengan ciri khasnya. Setiap sutradara diketahui memiliki gayanya masing-masing yang menjadi ciri khas dalam setiap film yang digarap. Dan hal itu bisa juga dikatakan muncul dalam film garapan Guy Ritchie kali ini, guys. Ya, misalnya aja Guy Ritchie terkenal sebagai sutradara yang nggak langsung tuntas menjelaskan suatu karakter dalam 10 menit pertama atau 20 menit pertama secara berurutan, melainkan dia lebih suka untuk membagi-baginya dalam beberapa adegan flashback. Ya, karakter Mr. H ini misalnya, nggak hanya diceritakan secara berurutan, tapi juga di hampir pertengahan film secara mendadak tiba-tiba diceritakan mundur ke belakang, guys. Well, uniknya dalam film kali ini nggak hanya Mr. H aja yang diceritakan begitu, guys, tapi juga karakter musuh utama dari karakter Mr. H. Nomor 5, ada dark jokes yang nggak maksa. Memilih aktor seperti Jason Statham yang terkenal akrab dengan aksi laga dan juga tema besar ceritanya tentang mafia, membuat penonton sebagian besar mungkin akan berpikir bahwa film ini akan berjalan tegang dan seru tapi juga monoton. Well, harus gue akui hal tersebut nggak seperti yang kalian bayangkan, teman-teman, karena ada beberapa scene dalam film kali ini di mana kalian akan menjumpai sejumlah jokes yang diselipkan bahkan di adegan serius sekalipun, guys. Well, harus gue akui gue suka sih, guys, dengan jokes-jokes yang ditampilkan, karena poin yang pertama, jokes yang ditampilkan nggak terkesan memaksa, dan yang kedua, setidaknya membuat penonton sedikit lebih rileks. Well, itu tadi beberapa hal yang gue suka, dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, kalau kalian nggak terbiasa, kalian bakal bingung, guys. Plot cerita Guy Ritchie nggak hanya memiliki timeline yang maju mundur, tetapi juga melingkar, guys. Nah, yang gue maksud melingkar ini adalah penonton nantinya disuguhkan sejumlah adegan dari masa lalu, kemudian loncat ke aktivitas masa terkini. Well, nggak hanya itu aja, guys. Seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, hal yang sama juga berlaku untuk menjelaskan tokoh lawan dari karakter Mr. H. So, masalahnya adalah plot cerita yang seperti ini membuat penonton akan menjahit dan menghubungkan sendiri untuk mendapatkan satu cerita yang utuh dari dua sisi secara berbeda, baik dari sisi karakter Mr. H maupun dari sisi karakter musuh-musuhnya. So, apakah dengan kata lain film ini akan tampak rumit, Bang, seperti filmnya Christopher Nolan? Well, untungnya sih nggak juga kok, guys, karena Guy Ritchie sendiri membantu kalian dengan sejumlah petunjuk waktu, seperti misalnya dalam konteks 3 minggu kemudian atau 5 bulan kemudian, dan seterusnya. Ya, pada intinya sih film ini lebih cocok untuk kalian yang memiliki jiwa detektif dan analisa yang mendalam. Tapi di sisi lain mungkin film ini kurang tepat ya, guys, terutama untuk kalian yang memiliki daya ingat rendah dan juga konsentrasi yang lemah. Well, sekedar tips aja dari gue nih, guys, yaitu film ini berdurasi hampir 2 jam. So, pastikan kalian nggak makan kebanyakan sebelum nonton filmnya ya, guys, biar kalian nggak ngantuk dan kemudian konsentrasi serta daya ingat kalian tetap terjaga. Selain itu, menurut gue sebaiknya kalian jangan minum kebanyakan, guys, karena kalau di saat film berlangsung dan kalian pergi ke toilet, maka saat kalian kembali ke dalam gedung bioskop, kalian justru bisa jadi kehilangan dan ketinggalan konteks dari ceritanya. Nomor 2, minim pertarungan jarak dekat. Kalau kalian tipe penonton yang suka Jason Statham, terutama ketika dia melakukan pertarungan tangan kosong jarak dekat, well, sebagai informasi aja, hal tersebut akan minim kalian jumpai dalam film kali ini, guys. Jason Statham dalam film kali ini lebih ditampilkan jago menembak, guys, dibandingkan pertarungan tangan kosong jarak dekat. Well, hal ini sebenarnya cukup mengejutkan ya, guys, bagi sosok sutradara seperti Guy Ritchie, karena dia sendiri dikenal sebagai seorang filmmaker yang suka memunculkan adegan perkelahian dengan tangan kosong dalam berbagai kesempatan atau adegan di filmnya, guys. Nomor 3, Jason Statham terlalu sempurna. Terkenal brutal dan juga pandai memainkan berbagai macam senjata api, membuat Jason Statham dimunculkan sebagai sosok yang keren dan juga sempurna bagi sebagian orang dalam film kali ini. Nah, tapi sayangnya, menurut gue, kesempurnaan itulah yang justru membuat karakter Statham ini menjadi sedikit aneh, guys. Statham digambarkan jarang meleset menembak musuh-musuhnya, kemudian di ending film sendiri, dia ditampilkan berhasil ditembak tapi kemudian berhasil muncul dalam keadaan sehat walafiat,
meskipun agak terpincang-pincang. Ya gue tahu sih kalau di ending film ini dia menggunakan pakaian anti peluru. Cuma rasanya kok cukup aneh ya kalau dibandingkan dengan lawannya yang juga menggunakan pakaian yang sama namun tetap terkena terjangan dari peluru tajam. Well, sayangnya nggak hanya itu aja guys. Di ending dari film ini misalnya, Guy Ritchie nggak menampilkan secara jelas soal timeline ketika Mr. Hyde yang sedang terluka parah datang untuk menemui pembunuh dari putranya. Ya, apakah misalnya Mr. H di hari yang sama ketika dia berhasil ditembak dan terluka parah, berhasil menemui sang pembunuh dari putranya, ataukah justru terjadi beberapa bulan kemudian? Well, konteks yang mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu penting ini, menurut gue pribadi sebenarnya cukup signifikan untuk dijelaskan guys. Ya, agak aneh ya kalau misalnya seorang yang terluka parah di adegan sebelumnya, kemudian tiba-tiba muncul sehat walafiat dan menghabisi karakter penjahat utamanya. Well, itu tadi beberapa hal yang gue suka dan juga sejumlah catatan dari film Wrath of Man. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu apa genre film yang cocok diperankan oleh Jason Statham selain genre film action? Well, gue rasa itu dulu ya guys untuk kali ini. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di konten menarik soal film lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.